English meeting. Support it. Tweety. Bye. Ready. Sit down nicely. Be quiet. Oh iya, salah. Bisa? Nanti akan saya buat. Attention. Saya kurang bagus. 1, Ready. 2. Sit down nicely. Be quiet. Kita akan berdoa bersama-sama dari 4. Let's raise hands on pray. paling 30. Ya, oke. Yang paling tertib pertama adalah Naya. Kakak Naya, silakan. Ini maju, Kak. Sini. Tension. Kamu siap dong. 1, 2. Be quiet. Let's pray. Hands up, pray, and then maju lagi. A'udzubillah. Maju lagi. Syaitan. Maju lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Naya. Silakan duduk kembali. Oke, untuk Mas Raska geser ke sini. Duduknya. Terus geser dikit lagi. Geser ke sini dikit lagi. Bahasa Indonesia dulu Ya. ya ini. Fatir geser ke sini. Terus. Ini Dah. dulu favorit aku. Oke, cukup. Semuanya sudah siap ya? Yang di rumah Bu Guru akan share inian dulu, share screen untuk tidak berisik ya. Mohon maaf, yang berisik boleh di luar dulu, istighfar. Sudah terlihat? Alhamdulillah, kalau sudah terlihat berarti Bu Guru akan mulai belajar. Oke, teman-teman. Oke, saudara-saudara, teman-temanku sekalian yang ada di sekolah, yang ada di rumah, Bu Guru mengucapkan. Askia saudara Bu Guru. Belum terlihat. Askia saudara Bu Guru. Ini berarti ganti, stop. Stop share screen. Yang ini ya. Ini. Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iya, aku suka belajar. Kita Satu sudah H ya, Bu. Ini pakai Satu H. Yuk, kita lanjut. Aturan saat PPT dan PTM
Pertama, berdoa dan sarapan. Bu Guru sudah berdoa, sudah bersarapan, teman-teman juga. Tetap menjaga 1G, masih prokes. 1G. Masih Yang 1G. ininya dirapikan, maskernya dinaikkan. Dah? Oke, yang berikutnya, ketiga, fokus. Semuanya tidak ada yang tengok-tengok ke belakang. Fokusnya ke depan. Keempat, tidak mencoret-coret layar bagi yang di rumah. Menyiapkan buku 1G dan alat tulis. Bertanya setelah guru menjelaskan. Kalau diizinkan. Kalau tidak diizinkan berarti tidak. Oke, kita akan belajar tema 1G subtema 4 ya. Bagian akhir yang kemarin kita sudah matematika sudah kerjakan ya. Ada sebagian tapi tinggal sedikit lagi bahasa Indonesianya ya. Oke, Bu Guru akan masuk ke teka-teki. Treng-treng, ilu juga teka-tekinya. Ini tadi teka-tekinya mana nih tulisannya nih? Subtema 4, kita akan masuk ke teka-teki. Islamic value. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit? Maka diaturnya menjadi sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Lalu menjadi kering, lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancurnya berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang yang punya akal. Bayangkan teman-teman yang di rumah ya, perhatikan. Jadi Allah menciptakan air hujan ya. Kemudian turun ke bumi, tidak diturunkan secara langsung gitu langsung ditumpahkan gitu langsung banyak banget gitu tidak ya. Ternyata Allah menurunkannya sedikit demi sedikit. Artinya airnya itu tidak berhenti mengalir mancurnya. Ya kan, coba kalau Allah bisa nggak menurunkan air misalnya langsung kayak menuang mangkok, air dari mangkok set gitu langsung hujan langsung sekali doang gitu? Bisa nggak? Bisa nggak Allah? Mampu nggak Allah? Mampu, tapi Allah tidak melakukan itu. Menurunkannya titik-titik, enggak airnya enggak segede bola-bola, enggak ada. Ya. Allah mampu tidak menjadikan air itu seperti butiran bola, sebutiran salju. Mampu enggak? Mampu, tapi Allah tidak menjadikan itu. Karena apa? Hujan adalah rahmatnya Allah, kecuali ketika Allah menjadikan itu hujannya sebagai azab. Ya kan? Untuk menghancurkan atau membinasakan, maka bisa jadi dengan diturunkan hujan itu dengan bentuknya mungkin sebesar batu-batu ketika mengenai orang, mengenai makhluk, maka dia itu menjadi bencana, menjadi kehancuran. Ya, tapi Allah ketika menjadikan hujan itu sebagai rahmat, maka Allah menurunkan hujan itu pelan-pelan. Butirannya kecil-kecil. Ketika jatuh ke tangan, kita tidak sakit tangannya. Ya kan? Coba misalnya hujannya itu besar-besar kayak kerikil. Kena kepala sakit nggak? Nggak ada orang main hujan-hujanan. Paham nggak teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi Padahal wabarakatuh. air bisa membeku loh teman-teman. Pernah lihat es batu di rumah? Itu kan air. Iya kan? Iya, air dibekuin. Tapi ketika hujan, kenapa airnya nggak dibekuin ya sama Allah ya? Gitu. Paham nggak maksud Bu Guru? Nah, inilah kekuasaannya Allah. Allah menjadikan menahan bekuan air di atas langit di awan tanpa jatuh teman-teman. Ketika diturunkan pelan-pelan sama Allah. Jadi air hujan. Air hujannya tidak seperti batu kerikil, tidak seperti es batu. Ya. Oke, sampai di sini sudah paham teman-teman? Oke. Kemudian dengan air itu Allah menumbuhkan tanaman-tanaman, ya tanaman-tanamannya menjadi hijau, warna-warni, segar, menghasilkan. Kemudian Allah ketika menahan air hujan, dijadikannya kering, ya kan? Tanamannya pada mati dan seterusnya. Ya, itu bagian dari Allah sedang memberikan ujian kepada manusia. Apakah manusia itu bersabar?
ketika dikasih hujan yang banyak, ya kan ditanami apa Kita tumbuhannya menghasilkan pada tumbuh, berbunga, berbuah, menghasilkan biji dan seterusnya. Apakah manusia bersyukur? Gitu ya. Tapi ketika dikasih, halo, ini teman-teman yang di ada sini tiga sepertinya berhala yang kalau yang di mereka rumah memperhatikan, sembah, tapi kalau yang di yaitu sini main-main sendiri. Nanti Bu Guru suruh istighfar di luar dan nanti nggak boleh masuk lagi. Ya, jadi ketika Allah menurunkan hujan, hujan itu dijadikan rahmat buat manusia. Apakah manusia bersyukur ketika hujan itu? Ataukah manusia semakin kufur, tidak mensyukuri nikmat? Ya kan? Ketika diturunkan hujan misalnya, manusia bersyukur. Maka ketika musim kemarau, tadi tanaman-tanaman yang bijinya banyak disimpan oleh manusia, tidak langsung dimakan habiskan. Ya, ada yang sebagian dimakan, ada sebagian disimpan, ada yang sebagian dijadikan bibit, ada yang sebagian dibagikan, ya kan? Iya, akhirnya apa? Ketika musim kemarau, oh kemarin kita masih punya simpanan, dimakan. Yang sisanya masih disimpan nanti, ya sedikit-sedikit makannya, nggak dihambur-hamburkan, ya nggak maksudnya nggak serakah, ya sekali panen banyak langsung habis gitu, ya. Kemudian ketika musim hujan kembali, tadi biji yang tadi disimpan bisa ditanam kembali. Begitu seterusnya manusia itu, ya berpikir bagaimana supaya kita tidak pernah kehabisan makanan gitu. Itu tandanya kita bersyukur. Ya, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai, ya. Jadi tanaman itu nih teman-teman, daun-daun itu ketika jatuh dia kan menguning, ya, menguning, kemudian coklat, kemudian jatuh ke tanah, kemudian di tanah itu berderai-derai itu dicabik-cabik oleh hewan. Coba teman-teman membayangkan kalau daun itu terbuat dari plastik, bisa nggak dihancurkan oleh semut, oleh hewan-hewan kecil? Nggak bisa. Allah jadikan tanaman itu, daun itu ya daun, bukan dari plastik daunnya. Sehingga ketika jatuh ke tanah, dia akan dihancurkan. Setelah hancur, ya dia akan menjadi pupuk. Paham nggak? Jadi menjadi pupuk, menjadi tanaman subur kembali. Betapa luar biasanya Allah tuh, ya kan? Menjadikan pohon itu dia bisa tumbuh, tapi tumbuhnya dari daunnya sendiri gitu loh. Dipupuk dengan daunnya sendiri, paham nggak? Jadi cuma gitu. Iya, dimakan sama kambing, dia memberikan tanaman itu adalah makhluk. Iya, tanaman itu adalah makhluknya Allah yang paling bersyukur. Kenapa? Karena dia itu tidak pernah dia memberikan udara buat manusia, ya kan? Menghasilkan oksigen, dia memberikan kesejukan, dia memberikan keteduhan. Ya saat manusia panas, kita bisa berteduh di bawah pohonnya, atau hujan, kita bisa berteduh di bawah pohon. Pohonnya berbuah, buahnya untuk manusia. Baik nggak tanaman? Iya, daunnya rontok, ada yang dimakan kambing, ada yang dimakan ini, ya kan, ada dimakan mungkin yang lainnya. Berbuah, buahnya ada yang dimakan codot atau kampret atau dimakan hewan, ya kan? Atau dimakan manusia, ya kan? Atau bijinya bijinya jatuh, ada yang bijinya bisa dimakan manusia, dimakan hewan, ya kan? Ada yang bijinya jatuh, kemudian dia jadi tumbuh kembali, ya kan? Daunnya bisa tadi untuk rindang, untuk keindahan, dia mengeluarkan oksigen, ya kan? Dia mengandung zat-zat yang baik untuk tubuh karena mengandung klorofil, ya kan? Zat hijau daun dan seterusnya. Ya kan, dia menjadi pupuk dan seterusnya. Kayunya untuk apa? Kayunya untuk membuat lemari, meja, kursi, perkakas, semuanya, perlengkapan, semuanya terbuat dari kayu. Betapa Allah menjadikan tumbuhan tanaman ini menjadi makhluk yang paling mulia. Ya, dia tidak pernah ngambek. Nggak kayak manusia ngambek. Iya kan, marah dikit ngambek. Tumbuhan pernah ngambek nggak? Tumbuhan misalnya kamu lagi lewat nih, tiba-tiba kamu lihat tumbuhan tanaman bunga dipetik gitu. Marah nggak tanaman? Nggak marah.
Padahal tanaman itu bunganya sudah memberikan keindahan untuk mata manusia. Tapi ketika manusia lihat, tanaman dipetik aja, gitu. Tanaman nggak marah, iya kan? Malah dia bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Ambil aku bermanfaat untuk manusia. Tuh, kalau tumbuhan bisa bicara, pasti dia kan begitu. Bersyukur. Tapi kalau manusia enggak. Ya kan? Iya, gitulah tanaman ya. Kemudian tadi hancur. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Dari tanaman aja kita bisa mengambil pelajaran, teman-teman, bahwa kita harus banyak bersyukur. Ya, tanaman itu adalah makhluk yang dijadikan Allah tidak pernah mengeluh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adi. Ya. Oke, silakan teman-teman buka bukunya halaman 142. Oh ya, berarti tinggal menyimak ya Mas Kenzi ya. 142 dan 143. Sudah terlihat teman-teman? Silakan yang di rumah. Saya sudah pernah mengerjakannya, Bu. 142. Sudah? 142, 143. 142 dulu ya, teman-teman. Oke. 142. 142. Oke, yang di rumah semoga sudah ketemu ya. Ada halamannya nih di bawahnya nih. Yang ada gambar bunga mawar. Ada tulisannya pelajaran keempat paling atas. Sudah ketemu Kakak Askia belum? Aku udah, Bu. 142 dulu ya. Bu Guru bantu baca. Oke. Sudah? Benda di sekitar kita memiliki bau dan rasa. Bau dan rasa setiap benda berbeda-beda. Jadi benda ini, semua benda mempunyai bau dan mempunyai rasa. Ada rasanya itu semuanya berbeda. Benda-benda Rasanya pun berbeda-beda. Ya. Bau benda. Benda-benda di sekitar kita mempunyai bau yang beragam. Artinya itu baunya beragam itu baunya ya bermacam-macam bau. Kalau kue coklat ini ya baunya ada kecoklatan, ada harum manis gitu ya. Kalau pakai vanili dia rasanya lebih ini lagi. Bau pandan seperti ini. Oh, ini bau misalnya bau minyak wangi. Oh, ini bau mawar, ini bau melati. Beda-beda. Bayangkan. Allah menjadikan bau itu bermacam-macam. Ya, misalnya bunga mawar yang harum atau sampah yang berbau busuk. Yang kedua, rasa benda. Benda ada yang mempunyai rasa, misalnya rasa manis pada gula, rasa asin pada garam, rasa asam pada buah asam. Oke, yang berikutnya, ayo berlatih. Jadi tadi bunda itu ada yang punya rasa, ada yang manis. Yang manis apa saja? Coba teman-teman kasih tahu. Oh, madu, gula. Oh, iya betul, pisang. Yang manis. Iya, madu dan gula dan buah-buahan yang manis. Kalau coklat itu manisnya dari gula dan buah-buahan. Oke, buah-buahan ada yang manis. Ya, kalau rasa asin, apa aja yang garam, keju, terus apa lagi? Asin, garam, itu tadi apa? Keju, terus apa lagi? Yang asin, air laut. Coba kalau misalnya siapa yang pernah nih ya mencoba? Siapa yang pernah tiba-tiba nggak sengaja
ada keringat menetes ke sini. Terus teman-teman jilat yang menetes di bibir gitu. Karena teman-teman habis olahraga. Rasanya apa? Asin. Ya kan keringat sendiri nggak apa-apa, ya kan? Jadi cuma lewat doang gitu, tapi kan kita tahu ini apaan ya? Oh ternyata ada apa keringat kita yang menetes gitu. Ternyata rasanya asin. Bu Guru pernah ngerasain karena pernah habis olahraga capek keluar keringet nih, keringetnya di sini-sini. Ya kan? Bu Guru lap, ternyata kesenggol juga kena bibir-bibir. Bu Guru giniin, ya asinnya. Yang nomor 2. Bawahnya ya, ayo berlatih. Tuliskan rasa dari benda-benda berikut ini. Madu rasanya? Silakan ditulis. Madu rasanya manis. MANIS. Yang di paling bawah. 142. Oh ya udah. Mana ininya? Oh. Yang mana nih? Yang mana nih? Yang mana nih BA? Ini. Yang BA. Oke, yang berikutnya keju rasanya asin, pintar. Cabai rasanya? Ya, yang berikutnya gula rasanya manis. Oke. Halaman 143. Buatlah kalimat mengenai rasa berikut. Teman-teman mau buat kalimat apa nih? Oke, gula rasanya manis. Silakan ditulis di kotak ya. Kotaknya yang nulisnya yang bagus nih karena Bu Guru nggak bisa nulis pakai ini, takutnya jelek. Dulu Bu Guru bisa nulis ini ya, tapi sekarang nggak bisa ya. Kenapa itu ya? Ya, gula rasanya manis. Yang nomor 2. Ya, Fatir. Oke, cabai rasanya pedas. Ya, coba kamu mau buat kalimat dari cabai. Oke, cabai lagi. Naya, Ibu membuat apa? Iya, Ibu membuat dari cabai berwarna merah. Yang terakhir itu apa? Bolu. Apa? Nah. Oke, misalnya gini. Bu Ani membuat kue bolu untuk pengajian nanti malam. Boleh nggak? Boleh. Jadi nggak usah apa maksudnya teman-teman membuat kalimat itu yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi kan idenya banyak nih otak kita. Iya, Bu Parti membuat sambal dari cabai yang ditanam di pot sekolah depan. Nah, boleh. Bu Guru kan punya cabai. Gitu ya. Bisa? Nggak bisa nulis juga? Oh, iya. Sekarang harus pakai ini. Nomor berikutnya, coba bolu. Siapa lagi yang mau buat kalimat dari bolu? Raska, coba. Tadi kan udah. Selain itu, coba Adika. Oh, ya udah. Tio. Oke, pintar. Yang lain itu. Toko itu menjual. Iya, gitu. Kan banyak bolu. Coba, misalnya begini boleh nggak? Bu Parti mengantar kue bolu untuk nenek. Boleh nggak? Boleh.
Iya, Bu Marti membeli kue bolu untuk kakak, misalnya untuk kakak Azkia, boleh ya. Teman-teman coba yang di rumah bisa ya. Teman-teman yang di rumah bisa membuat kalimatnya? Ya, alhamdulillah. Oke. Aku sudah. Ya. Ya, pinter. Lanjut. Lanjut, kita lanjutkan. Ya. Mas Fakih sudah? Sudah. Kakak Kea sudah? Sudah, Kakak Kea Bu. sudah. Membuat Alhamdulillah. bolu, Bu. Oke, berikutnya. Yang bawah. Beri tanda checklist untuk gambar benda alam. Beri tanda silang untuk gambar benda buatan manusia. Coba, mangga itu alam atau buatan manusia? Alam. Silakan diberi tanda checklist. Kue bolu, alam atau buatan manusia? Ya, buatan manusia. Ya. Terus coklat, buatan manusia atau alam? Silakan duduk. Fatir duduk. Raska duduk. Oke, terus yang berikutnya Kakak Gazia. Buah durian, buatan manusia atau alam? Alam. Berikutnya Kakak Naya. Es krim, buatan manusia atau alam? Hah? Manusia. Oke, pintar. Berikutnya sayur. Oh, ini bukan sayur, tapi sayur sop. Sayur sop itu buatan manusia apa alam? Manusia. Berikutnya, ini adalah buah asem. Buah asem ini buatan manusia apa alam? Alam, pintar. Berikutnya, Fandika. Permen, buatan manusia atau alam? Oke. Terus berikutnya Mas Kenzi. Cabai, buatan manusia atau alam? Alam. Terus Kakak Farisa, madu, buatan manusia atau alam? Alam. Terakhir adalah Kakak Azkia. Gula pasir ini buatan manusia atau alam? Hah? Manusia. Terus terakhir nih Kak Mas Tio. Bolu itu buatan manusia atau alam? Manusia. Pintar. Kita lanjut ke halaman 146 dan 147. Ya, yang ada gambar botolnya, ada gambar meja. Sudah ketemu? Oke. Kalau sudah ketemu, Bu Guru akan lanjutkan. Ya. Ya. Amati gambar berikut. Apakah bahan yang digunakan untuk kasur? Siapa yang tahu? Kasur itu terbuat dari apa? Empuk. Apa? Kapuk, busa boleh. Apakah bahan yang digunakan untuk meja dan kursi? Kayu, pintar. Apakah bahan yang digunakan untuk membuat panci? Panci, ya logam. Bisa besi, bisa aluminium, bisa tembaga atau stainless. Stainless itu ya logam. Ya kan? Atau besi. Terus yang berikutnya, apakah bahannya digunakan untuk coba ceritakan sudah ya. Berikutnya halaman 146 bagian bawah. Oke, sudah ketemu teman-teman? Kakak Kea sudah ketemu? Ya. Kakak Nisa sudah ketemu? Sudah ya, alhamdulillah. Perhatikan, ayo menyimak. Setiap benda dibuat dari bahan tertentu yang sesuai dengan kegunaannya. Ada benda yang terbuat dari kertas. Bisa nggak? Misalnya kalian membuat pisau tapi dari kertas, bisa nggak? Tidak bisa, ya. Ada benda yang terbuat dari plastik, kayu, dan juga kaca.
Kira-kira kalau misalnya mobil ini terbuatnya dari spion terbuat dari besi, bagus nggak? Hah? Spionnya dari besi, kacanya nggak ya, nggak bagus, nggak pas karena dia nanti akan tidak memantulkan cahaya, ya cahaya aslinya itu tidak terpantul, ya. Meskipun kayak sendok, tahu sendok teman-teman? Siapa yang pernah melihat sendok? Pernah ngaca di sendok? Sendok bisa buat ngaca nggak? Bisa nggak? Bisa. Tapi apakah hasilnya sempurna? Tidak. Jadi nggak mungkin cermin itu terbuat dari besi seperti besinya sendok. Jadi misalnya membuat pisau. Bu, aku mau bikin pisau dari kayu. Mungkin tajamnya tapi sesaat, ya kan? Tapi pisau itu tidak bisa mungkin tidak bisa menembus untuk menyembelih, nggak mungkin, ya kan? Karena terbuat dari kayu, ya kan? Oke, yang berikutnya misalnya, Bu, aku mau bikin ini, mau bikin kursi-kursian, tapi aku bikin kursinya dari kayu. Atau, Bu, aku mau bikin kursi-kursian, tapi kursinya aku terbuat dari plastik. Bisa nggak? Bisa. Bikin kursi dari plastik bisa. Ini kan plastik. Kursi kalian dari plastik. Bisa nggak? Iya. Misalnya, Bu, aku bikin kursi, tapi kursinya terbuat dari kertas. Kuat nggak? Tidak kuat. Ya kan, padahal kertas itu terbuat dari kayu loh. Teman-teman tahu nggak kertas itu terbuat dari apa? Dari kayu. Jadi kayu itu ditebang, ya, ditebang kemudian dipotong-potong kecil, kemudian dijadikan bubur, ya kan, kayunya dijadikan bubur. Setelah dijadikan bubur, kayunya itu dikasih zat, ya, dikasih zat, pokoknya ada zat kimia, ya, sudah jadi pulp, namanya PULP, pulp, gitu ya kan. Setelah itu dikasih zat kimia, setelah di zat kimia kemudian diproses, ya kan, buburnya diproses jadilah kertas. Tuh, jadi kertas itu terbuat dari kayu. Hanya dia dikasih pewarna supaya warnanya putih. Ada yang warnanya seperti kayu kertas, ada yang kertasnya berwarna coklat. Ada nggak kertas warna coklat? Karena dikasih pewarna. Jadi kertas itu terbuat dari kayu. Berarti kertas bisa dong dibuat kursi, bisa. Hanya kekuatannya beda, sama-sama padahal terbuat dari kayu, kertas dari kayu, iya kan? Tapi kalau kayunya kayu asli dia kuat, ya kan? Kalau kayunya sudah diolah tapi dia tidak kuat, gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Setiap benda terbuat dari bahan tertentu. Tadi ada yang terbuat dari kertas, plastik, kayu, dan kaca. Perhatikan gambar berikut. Buku terbuat dari kertas. Kertas adalah bahan yang mudah diolah. Kertas memiliki sifat mudah terbakar. Kertas juga tidak tahan air, teman-teman. Ya, jadi beda. Kalau kayu mungkin masih tahan air, ya kan? Kalau kena air bisa dilap. Tapi kalau kertas kena air, dielap dia hancur. Iya, robek. Padahal sama-sama kertas itu terbuat dari kayu. Payung terbuat dari plastik. Coba kalau payung terbuat dari kertas. Nanti yang ada robek. Iya, payungnya gampang hancur. Plastik adalah bahan yang tahan lama, ringan, dan tidak tembus air. Jadi kenapa jas hujan itu terbuat dari plastik? Ya kan? Karena bahannya tadi tahan lama, tidak tembus air, ya kan? Dia itu tahan lama. Oke, lemari terbuat dari kayu. Kayu adalah bahan yang kuat dan keras. Kayu sering digunakan untuk membuat bermacam-macam benda seperti kursi, meja, dan mainan. Botol terbuat dari kaca. Kaca bersifat tembus cahaya dan kedap air. Tahu nggak kedap air? Kedap air itu kalau misalnya dimasukin air, dia tidak bocor atau airnya tidak keluar. Ya, jadi namanya kedap air.
Kaca juga bersifat keras tapi mudah pecah. Kaca digunakan untuk membuat berbagai benda seperti jendela, rumah, lampu, dan cermin. Kemudian ada juga akuarium, ada gelas ya. Itu dari kaca. Kak Pandu punya akuarium. Akuarium Kak Pandu bagus. Kak Pandu dapat melihat ikan dari dalam akuarium. Ayo jelaskan mengapa akuarium terbuat dari kaca? Coba, kenapa akuarium terbuat dari kaca? Beri alasannya. Coba. Pertama, dia tembus pandang. Yang kedua, dia kuat. Yang ketiga, apa? Iya, dia kuat. Terus apa lagi? Ya gak mudah pecah, asal tidak dibanting. Jadi nggak mudah pecah. Terus apa lagi? Apa lagi? Kedap air. Tahan lama tidak? Tahan lama, asal kalian memakainya hati-hati. Tuh, jadi akuarium itu tembus pandang, tahan lama, kedap air, dan dia itu apa namanya? Apa? Awet enggak? Awet. Ya awet atau tahan lama sih sama aja ya. Coba ada yang tahu enggak? Menceritakan tentang kayu. Tentang lemari coba. Lemari terbuat dari kayu. Sifatnya apa lagi? Menaruh barang. Dia kuat. Terus apa lagi? Iya. Dan lain-lain. Coba pensil. Iya, terbuat dari sifatnya dia kayu. Kenapa terbuat dari kayu? Enggak terbuat dari kertas saja pensilnya. Oh iya, mudah rusak kalau itu. Tapi kalau pensil terbuat dari kayu tidak mudah patah. Oke. Yang berikutnya, buka halaman berikutnya. Halaman 148 dan 149. Lengkapi pernyataan. Kemudian pasangkan dengan gambar yang sesuai. Kita buat ya, gambar yang sesuai yuk. Ya. Oke, kalau sudah. Aku sangat lembut, badanku terbuat dari busa, kulitku dari bahan yang halus. Aku sering peluk. Aku saat tidur. Aku adalah boneka. Ke boneka. Nah, nomor 2. Aku terbuat dari besi. Ibu gunakan aku untuk memasak sayur. Aku benda yang keras. Aku adalah panci. Pintar, mantap. Terus ini. Nomor 3. Aku terbuat dari plastik. Aku bisa menampung benda cair. Kamu bisa isi aku dengan sirup. Aku adalah termos. Nih yang ini. Nih tempat minum ini. Yes. Nomor 4. Aku menemanimu sekolah. Aku tempat buku dan pensil. Aku terbuat dari kain. Aku adalah ke sini. Yang terakhir. Aku terbuat dari kertas. Aku berbentuk aku keluarkan suara. Aku adalah Iya, ini namanya trompet. Duh, ini siapa yang ngasih? Ada nyurik-nyurik kan kalau aku mau itu nggak bisa. Nah, ke sini ya. Oke. Lengkapi halaman 149, lengkapi keterangan benda-benda di bawah ini. Nama bendanya apa? Pensil. Silakan ditulis. Bahannya apa? Kayu. Kegunaannya untuk
Menulis. Oke, nomor sebelahnya. Nama bendanya? Kompor gas. Bahannya apa? Logam atau besi. Ya, kegunaannya untuk masak. Yang nomor 2, bukan yang pertama. Kalau yang pertama menulis. Nomor 3, nama bendanya adalah jas hujan. Yang ini jas hujan ya teman-teman. Bahannya apa? Plastik. Kegunaannya melindungi tubuh saat hujan. Jadi kegunaannya untuk melindungi tubuh saat hujan. Boleh. Nomor terakhir, yang keempat tuh. Nama bendanya aku adalah buku. Bahannya kertas. Kegunaannya untuk membaca. Ya, membaca atau untuk menulis. Oke, pintar. Beri tanda checklist untuk pernyataan yang benar dan beri tanda silang untuk pernyataan yang salah. Nomor 1, Mas Kenzi, silakan. Tempat tidur. Oke, tempat tidur dari busa terasa nyaman. Betul apa salah? Betul. Nomor 2. Betul. Nomor 2 Tio. Tempat tidur. Adit. Baca nomor 2. Dari besi. Ya, benar apa salah? Betul. Tempat tidur dari besi terasa tidak nyaman, pasti sakit kalau habis tidur di situ, ya kan? Nomor 3. Raska. Duduk, Mas. Nomor 3. Ulangi. Nomor 3. Peralatan. Betul apa salah? Betul. Di checklist. Nomor 4. Kakak Gazia. 4. Betul apa salah? Meja dan kursi terbuat dari kayu. Betul apa salah? Betul, pintar. Nomor 5, kakak Gazia, kakak Hanaya. Kayu. Oke, betul apa salah? Kayu lebih lembut dari kain. Betul apa salah? Salah, berarti disilang. Sekarang kakak Farisa, nomor yang berikutnya. Yang kayu. Kayu mudah. Ya, kayu mudah dilipat. Betul apa salah? Salah. Berarti beri tanda. Kakak Askia. Halaman 149 balik bawah, paling bawah. Betul apa salah? Salah, pintar, disilang. Oke. Teman-teman, kita lanjut halaman terakhir, halaman 152 dan 153. 152 ya, Bu Guru bacakan. Setiap benda memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Perhatikan gambar berikut. Benda-benda di rumah ada berbagai macam. Misalnya pisau untuk memotong, kompor untuk memasak, gelas untuk tempat minum, panci untuk merebus, dan lemari untuk tempat menyimpan pakaian.
Bagaimana dengan benda di sekolah? Ada banyak benda di sekolah. Pensil untuk menulis, papan tulis untuk tempat menulis, meja untuk meletakkan alat tulis, kursi untuk duduk. Perhatikan benda yang ada di sekitarmu. Sebutkan nama benda dan kegunaannya. Tuliskan pada tabel berikut. Sekarang teman-teman, halaman 152 bagian bawah. Coba dicek. Sudah ketemu? Nah, teman-teman, perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita yang di sekolah. Teman-teman boleh tulis yang ada di sekolah. Nomor 1 sampai dengan 1, 2, 3, 4. Tulis 4 benda yang ada di sekolah. Tulis dulu. 1, 2, 3, 4. Tulis. Benda yang ada di sekolah apa saja? Ya, tulis. Meja, kursi, lemari, printer, AC, infocus, jam, ada buku, kertas, ada apa ini holder handphone, ada laptop, ada lantai ubin, ya kan? Ada apa lagi? Pintu, ada gantungan, ada cermin, kalender, ada foto-foto, ada remote AC, ada kabel listrik, ada kabel infocus, ada tas, ada dompet, ada uang nih, benda di kelas, ada uang nih, ada tisu. Banyak banget ya teman-teman. AC, A dan C. AC itu singkatan air conditioner. Ya, kegunaannya apa? Apa dulu? Kamu nulisnya apa dulu? Jam ya, untuk mengetahui waktu. Penunjuk waktu. Petunjuk atau penunjuk waktu. Petunjuk waktu. Sudah? Ya, ditulis dulu. Kakak mau nulis apa aja? LEMARI. EMARI. Lemari. Teman-teman yang di rumah boleh pilih benda yang ada di rumah ya. Atau teman-teman mau masih ingat benda yang di sekolah, nggak apa-apa. Pakai benda yang di sekolah. Dan tulis kegunaannya. Lemari untuk menyimpan buku. Kalau di sekolah lemarinya bukan untuk naruh baju. Menyimpan buku, rapor, siswa, boleh. Buku. Untuk lantai. Untuk lantai. Ubin itu ya untuk lantai. Lantai sekolah, lantai kelas. Untuk lantai kelas. Terus halaman 152, tuliskan nama benda dan kegunaannya. Namanya apa tuh? Nomor 1. Gunting. Gunanya untuk apa? Kegunaan benda untuk memotong. Silakan untuk menggunting atau memotong. Nomor 2, nama bendanya apa, Mas Ken? Hah? Nomor 2 bagian sini 153. 153. Gambar apa? Iya. Iya, pinter. Nomor 3. Ada yang tahu? Kakak Gazia. Nomor 3 halaman 153, nama bendanya apa? Tas. Kegunaan benda untuk
Iya. Iya, menyimpan peralatan sekolah. Nomor berikutnya Kakak Farisa 153 yang nomor 4. Nama bendanya apa? Gambar keempat, apa namanya? Payung. Kegunaan benda untuk apa? Untuk melindungi tubuh dari hujan atau panas. Oke. Fadika, halaman 153 paling bawah. Gambar apa namanya? 153 paling bawah. Gambar apa? Hah? Nama bendanya. Bukan Sita. Menghapus papan tulis. Kegunaannya untuk apa? Menghapus papan tulis. Oke. Wah, sudah selesai teman-teman. Terima kasih Soli dan Soliha level 1. Alhamdulillah. Oke. Ya, yang sudah selesai. Yang sudah selesai bukunya disimpan, dirapikan. Yang belum selesai nanti bisa dilanjutkan ya, karena sudah tinggal di checklist aja ya. Oke, silakan dirapikan teman-teman yang di rumah. Ya, nanti dilanjutkan nanti, Mas. Iya, oke. Sudah selesai, Bu. Ya. Aku sudah selesai, Bu. Waktunya sudah habis. Wah, ya tuh deh. Ya tuh deh. Enggak hujan. Penghapusannya hancur nih. Aku masih pegang. Melindungi. Setelah berdoa ya. Oke, kayak gini loh. Aku kayak gini loh, Bu. Tension. Ready. Ready. Oke, ready. Dirapikan ya. Hitungan kelima semua sudah rapi. 6, 5, 4, 3, 2, S, 1. Tension. 1, 2, 3. And quiet. Let's pray. And bend my head. Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah Wabi Zidni Ilma wa Jokani Amin ya Rabbal Alamin. Tarmihim hijaratin min sijil faja'alhu ka'asfin ma'kul. Baca doa, baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaih. Amin subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka. Keluar kelas. Dadah. Dadah. Dadah.
Bismillah. Dadah ya Yandra. Subhanallah. Dadah Aditya. Dadah, nanti ke rumah aku ya Sawibul. Iya, rumah kamu dekat kok. Oke, dadah. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin ya rabbal alamin. Akan ayat 3. Dadah. Kri. Dadah Yasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sekolah yang mau Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih yang di rumah ya. Bu Guru tutup dulu.